Belum. Mohon untuk ketua kelasnya silakan untuk memimpin doa. Ketua kelasnya Rara, Pak. Rara, Pak. Ayo dimulai. Istaidna bidu'a ibda. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri Wa yassir li amri. wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi anak-anak sebelumnya kita absen dulu. Di sini ada sekitar 20 orang ya. Jadi langsung saja ya. Siapa aja yang nggak masuk pada hari ini? Robi, Pak. Katanya sakit. Baiklah. Sama Lisa, Pak. Apalagi Rara, Pak. Rara masuk. ya. Pak lagi ke WC sekarang. Jadi 3 orang ya yang nggak masuk. 2, Pak, 2. 2 ya. Baiklah langsung saja pada siang hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Dan untuk temanya kita akan belajar tentang tradisi dan budaya Islam di Jawa. Sebelum kita lebih lanjut ke materi tradisi dan budaya, nah Bapak tanya dulu kepada kalian, apa sih itu tradisi? Ayo di sini ada yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Tradisi. Ya, baiklah. Tradisi merupakan segala hal yang diwariskan dari masa lalu ke masa sekarang. Ya, kalau budaya, sedangkan budaya tahu? Kalau budaya itu cara hidup dalam suatu masyarakat yang berkembang dan adanya budaya ini dimiliki oleh sekelompok masyarakat dalam satu wilayah dan nantinya budaya ini dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Oke, baiklah. Terima kasih ada anak-anak karena jawabannya. Lebih tepatnya begini ya, tradisi itu simpelnya bisa dikatakan itu seperti ini. Tradisi adalah kegiatan yang dilakukan secara turun-temurun dari masa lalu hingga masa sekarang. Itu tradisi. Sedangkan budaya adalah cara hidup pada suatu masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun. Itu budaya. Biasanya budaya itu berupa seperti benda, itu budaya. Sedangkan tradisi bentuknya biasa berupa seperti upacara. Selanjutnya kita akan bergeser kepada macam-macam tradisi Islam di Jawa. Yang pertama tradisi Islam di Jawa itu yaitu tahlilan. Nah di sini pasti kalian sudah kenal dengan istilah tahlilan. Ada yang bisa menjelaskan apa itu tahlilan? Saya, Pak. Ya. Tahlilan yaitu upacara kenduri atau selamatan untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat Yasin dan beberapa surat dan ayat pilihan lainnya. Diikuti kalimat-kalimat tahlil yaitu la ilaha illallah dan tahmid itu alhamdulillah dan serta juga tasbih subhanallah. Nah betul sekali, 100 poin bagi Anda. Jadi gini ya, tahlilan itu intinya kegiatannya itu adalah berdoa, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diawali beberapa ayat surat pilihan, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat tahlil, tahmid dan tasbih. Nah, tahlilan ini biasanya disebut juga dengan kenduren. Tujuannya sama, untuk berdoa sebagai rasa syukur pada Allah. Sedangkan tahlilan ini juga bisa kita lakukan ketika kita untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Biasanya dilakukan pada hari ketiga, 7, 40, 100, 1000 dan haul. Haul ini kegiatan tahunan untuk memperingati kematian seseorang. Sebenarnya tradisi ini sudah terkenal pada kebudayaan Hindu dan Buddha. Mengapa
tradisi ini masih berlangsung di Islam karena pada dasarnya Sunan Kalijogo itu mengubah kebiasaan orang-orang Hindu Buddha dengan berlapaskan Islami. Yaitu ketika orang-orang Hindu Buddha dalam berdoa mereka akan menggunakan sesajen. Nah, sedangkan dalam Islam kegiatan ini dilakukan dengan berdoa dan juga menggunakan sesajen ini diganti dengan menggunakan lauk pauk nasi atau yang dinamakan dengan berkat. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Di sini sudah paham? Insya Allah paham, Pak. Lanjut, yang kedua adalah sekaten. Sekaten ini kegiatan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Biasanya ini diselenggarakan pada bulan Zulhijjah. Pada perayaan ini masyarakat biasanya membunyikan gamelan di halaman Masjid Agung Yogyakarta dan dibunyikan siang malam sejak seminggu sebelum tanggal 12 Rabiul Awal atau sebelum acara Maulid Nabi. Nah, tradisi ini sendiri dipelopori oleh Sunan Bonang dan ayat-ayatnya atau syairnya berisi pesan tauhid dan setiap lagu bait pengucapan dua kalimat syahadat dan syahadatain kemudian menjadi sekaten. Untuk yang kedua ini ada yang tanyakan apa tidak? Tidak, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Yang ketiga ada grebek. Grebek. Istilah ini sendiri sudah terkenal pada era Sri Sultan Hamengkubuwono karena beliau pertama kali mengenalkan istilah grebek ini. Mengapa grebek ini bisa dilakukan? Karena pada dasarnya dulu Sri Sultan Hamengkubuwono ini punya hajat berupa untuk menikahkan anak pertamanya atau putra mahkotanya ya. Sedangkan grebek ini dilakukan kalau sekarang ini dilakukan setahun itu 3 kali, yaitu grebek yang awal dilakukan pada tanggal 1 Syawal bertujuan untuk menghormati bulan Ramadan atau Lailatul Qadar, dan grebek yang kedua yaitu grebek besar diadakan tanggal 10 Zulhijjah untuk merayakan hari raya Kurban, dan yang ketiga grebek Maulud setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, ini pada masyarakat Yogyakarta mereka akan memperingati kegiatan grebek Maulud ini. Baiklah, yang selanjutnya kegiatan selikuran. Di sini ada yang paham? Apa ada yang tahu kegiatan selikuran? Tidak ada, Pak. Gak ada yang tahu. Namanya asing, Pak. Namanya asing. Ya. Di sini ada yang suku Jawa apa enggak? Tidak ada. Nggak ada, Pak. Enggak ada. Rata-rata suku Saya Madura, Pak. Sunda, Pak. Madura, Pak. Sunda, Sumedang. Papua ada enggak? Enggak, Pak. Enggak ada. Wahyu, Pak. Dari namanya udah kelihatan nih, kalau dalam bahasa Jawa itu selikuran berarti penomoran, yang artinya nomor 21 itu selikur. Kegiatan ini dilakukan setiap malam tanggal 21 Ramadan, makanya dinamakan kegiatan selikuran. Tujuannya apa? Untuk memperingati malam Lailatul Qadar yang terjadi pada 1/3 akhir bulan Ramadan. Pasti ada kegiatan selikuran. Nah, kegiatannya itu apa aja sih? Kegiatannya biasanya dilakukan secara tadarus dari malam hingga pagi. Itu kegiatan pada selikuran. Yang kelima ada magengan atau dandangan. Ini upacara untuk menyambut bulan Ramadan. Biasanya kegiatan ini dilakukan sehari sebelum melaksanakan puasa. Kegiatan itu bagaimana? Kegiatannya itu biasanya diarak rame-rame untuk membunyikan beduk. Selanjutnya ada kegiatan suronan, nyekar atau kegiatan nyekar. Arti nyekar itu berziarah. Nah, arti dari suronan ini sendiri adalah bulan dalam bahasa Jawa yang berarti bulan Muharram. Nah, pada bulan ini masyarakat dituntut untuk berziarah ke makam para wali. Setelah mereka balik
dari berziarah itu mereka diwajibkan bagi yang mampu ya untuk membuat bubur dan dibagikan ke masyarakat sekitar. Dari sini ada yang ingin ditanyakan apa tidak? Sebenarnya banyak beda-beda. Nggak tahu nih karwali sama nyata biasa tuh bedanya suranan sama nyadran belum jadi terus nggak jadi. Ya, ya. Lanjut ya. Untuk yang ketujuh adalah nyekar atau nyodron. Istilah nyodron berasal dari sadron dalam bahasa Jawa yang artinya itu sama seperti suronan. Bedanya nyadran itu adalah upacara untuk memperingati hari kematian seseorang dengan berkunjung ke ziarahnya. Nah, sedangkan suronan ini dilakukan pada bulan suro saja. Jadi enggak tiap hari pada bulan suro. Nah, kalau nyadran ini seperti haul, dilaksanakan pada hari kematiannya, mereka akan menyekar ke kuburannya. Selanjutnya ada takbiran. Nah, ini pasti sudah tidak asing. Ada yang bisa menjelaskan? Ayo, mbak-mbaknya, ayo. Saya Pak. Baiklah. Takbiran itu dilakukan pada malam 1 Syawal dengan mengucapkan takbir bersama-sama di masjid ataupun berkeliling kampung. Mungkin itu saja Pak. Lebih tepatnya itu kegiatan takbiran itu kegiatan dilakukan untuk memperingati hari raya. Jadi sehari malam sebelum hari raya mereka akan melakukan takbiran. Pada setiap kampung yang ada di Jawa mereka akan melakukan takbiran dengan bacaan takbir dan berkeliling-keliling sekitar desa mereka. Nah, yang selanjutnya yang terakhir ada Lebaran Ketupat. Lebaran Ketupat juga bisa disebut dengan Ba'da Kupat. Lebaran ini dilakukan seminggu setelah Lebaran Hari Raya Idul Fitri. Nah, kenapa dinamakan Lebaran Ketupat? Untuk masyarakat Jawa mempercayai bahwa Lebaran Ketupat itu bisa menyambut tali silaturahmi dengan didasari nasi dan dibungkus dengan janur atau daunnya kelapa yang muda. Nah, itu dan dibentuk menjadi belah ketupat, makanya dinamakan Lebaran Ketupat. Untuk selanjutnya ada budaya Islam di Jawa. Nah, ini paling menonjol dari budaya Islam Jawa ini. Yang pertama ada bahasanya. Bahasa Jawa itu paling menonjol karena merupakan budaya atau bisa berupa benda, batik dan lain-lain termasuk budaya. Yang ketiga ada penanggalan Hijriah. Maksud dari penanggalan Hijriah ini perbedaan pengucapan dalam penanggalan Hijriah. Kalau dalam nama bulan Islam itu biasanya adalah Muharram, sedangkan nama bulan dalam Jawa itu berbeda dengan nama Islam, yaitu Suro. Untuk Safar tetap Safar, Rabiul Awal itu Maulud, Rabiul Akhir itu Ba'da Maulud, Jumadil Awal itu Jumadil Awal, Jumadil Akhir sama Jumadil Akhir, Rajab sama dan Rajab, Sya'ban itu Ruwah, Ramadan puasa, Syawal itu Syawal, Zulqa'dah Kabid, Zulhijjah itu besar. Nah, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan tentang materi kita, tradisi dan budaya? Beneran ini nggak ada yang tanya. Cukup Pak. Baiklah, jika tidak ada yang tanya, saya yang akan bertanya. Ayo bapak ya, yuk. Saya yang bertanya kepada kalian. Ini apa Pak? Nah, pertanyaannya mudah. Perbedaan dari suronan dan nyadran. Tadi kan sudah dijelaskan sama Bapak. Kalau kalian mendengarkan pasti kalian bisa menjawabnya. Ayo. Izin menjawab Pak. Ayo. Ya, tadi kan perbedaan dari suronan dan nyadran ya Pak. Suronan itu biasanya dilakukan pada bulan Muharram, yaitu nyekar atau datang ke rumah para wali, sedangkan nyadran itu dilakukan setiap haul atau hari meninggalnya orang tersebut. Mungkin ada yang lebih lagi? Ayo teman-temannya, mungkin ada yang ingin menambahkan.
cukup Pak. Cukup ya. Sebenarnya memang benar sih jawabannya, lebih tepatnya suronan itu nyekar untuk wali dan dilaksanakan pada bulan Muharram. Nah, sedangkan nyadran ini untuk menghormati hari kematian seseorang. Nah, ketika semisal hari Rabu mereka orangnya itu meninggal pada tanggal 3 Februari gitu. Mereka nyekarnya bakal pada tanggal 3 Februari lagi seperti hari kematiannya. Nah, mereka diwajibkan untuk nyekar. Izin bertanya Pak, Ayo. kalau nyadran itu dilakukannya setiap misal bulan nasional atau dalam Islam ya Pak? Dalam bulan semua nasional dan Islam sama nih. Kan nyadran itu dilakukan setahun itu 1 kali, sama seperti haul, setahun ada 1 kali. Kan nggak mungkin bulan Februarinya ada 2. Enggak Pak, kan biasanya kayak letak bulan Muharram nggak pasti di bulan Februari, bisa jadi besok bisa maju ke bulan Januari gitu Pak. Ya kan sesuai dengan penanggalan Hijriah, Mbak. Enggak Pak. Baik Pak, tunggu. Sesuai dengan penanggalan Hijriah, jadi nggak harus berpatokan dengan kalender Masehi, nggak bisa dengan kalender Hijriah. Baik Pak, terima kasih Pak. Ayo, yang ingin ditanyakan, monggo. Kalau itu acara suranan, emang kalau datang ke makam wali itu hanya boleh di bulan sura atau boleh bulan Muharram atau boleh bulan lainnya Pak? Kalau suronan itu tentu pada bulan Suro diwajibkan untuk datang 1 kali ke dalam makam wali. Itu bulan Suro. Dan setelah kita berziarah, kita diwajibkan untuk memasak bubur itu bagi yang mampu ya, dan dibagikan kepada masyarakat setempat. Itu Ayo. bertanya Pak. Nah, Ini kan di macam-macam tradisi Islam di Jawa ini ada tahlilan kan. Tahlilan itu dilakukan kepada seorang yang telah meninggal dunia pada hari ketiga, 7, 40, 100 dan haul tahunan kan Pak. Sedangkan ada tetangga saya itu yang tidak melaksananya kan Pak. Jadi kayak cuman di hari pertama dia meninggal aja Pak. Jadi nggak ada 3 hari nuju gitu. Nggak ada 3 hari. Nggak ada 3 hari, 7 hari, 40, 100 sampai seterusnya itu nggak ada. Jadi cuma di hari pertama. Berarti cuman pertama aja. Iya. Nah, sebenarnya seperti itu tuh ya boleh saja dilakukan, kan, tapi namanya untuk menghormati orang yang telah meninggal, nah, kita diwajibkan untuk membacanya pada hari ketiga, 7, 40, 100 dan 1000. Jadi itu nggak apa-apa Pak kalau Ya dia sebenarnya tidak masalah, tapi ya masa tega itu cuman membacakannya sehari aja. ngerti Pak. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin cukup Pak. Ya baiklah, jika tidak ada yang bertanya lagi, mungkin pertemuan pada hari ini cukup. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baiklah, karena materi kita sudah selesai tentang pengertian tradisi dan budaya Islam yang ada di Jawa. Pak pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.